Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 23 November 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Kita diingatkan supaya selalu mempersembahkan diri kita dengan jujur dan penuh hormat kepada Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk mempersembahkan diri kami kepadamu dengan jujur dan penuh hormat. Kami mohon semoga Engkau selalu menyadarkan kami bahwa Engkau selalu hadir di samping peti kolekte, memperhatikan keadaan hati kami. Apakah kami memberi persembahan hati kami dengan jujur dan sopan atau memberi dengan motivasi negatif? Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah persembahkanlah diri kita dengan jujur dan penuh hormat kepada Tuhan. Pada suatu hari Minggu, sewaktu peti kolekte diedarkan keliling dari bangku ke bangku, seorang anak muda gelisah karena di dompetnya hanya ada 1 lembar uang 100.000. Dia bingung apakah uang 100.000 itu dimasukkan ke peti kolekte atau biarkan peti kolekte itu lewat saja. Kalau dimasukkan itu berarti dompetnya akan kosong. Tetapi kalau tidak dimasukkan itu berarti kehadirannya waktu misa tidak secara penuh. Dia sangat percaya bahwa mempersembahkan diri lewat kolekte yang dimasukkan ke dalam peti kolekte adalah satu bukti nyata bahwa ia mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, dan persembahannya itu akan disatukan dengan persembahan Kristus dalam rupa roti dan anggur yang kemudian akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut waktu komunio demi keselamatan dan kekuatan jiwa kita. Sewaktu peti kolekte semakin dekat, pemuda ini mengambil dompetnya, keluarkan uang 100.000. Sambil memegangnya, dia berdoa, "Tuhan, inilah persembahan hatiku. Terimalah persembahanku ini dan peliharalah dan lindungilah aku sepanjang hari ini. Semoga persembahan diriku pada misa ini berkenan kepadamu." Sewaktu peti kolekte itu sampai padanya, ia memasukkan lembaran 100.000 itu dengan sopan ke dalam peti kolekte sambil tangan yang satu menutup tangan yang memasukkan uang itu, agar jangan diketahui orang di sampingnya berapa banyak uang yang dimasukkannya ke dalam peti kolekte.
Sewaktu memasukkan uang persembahan itu, sesudah memasukkan uang persembahan itu, ia merasa hatinya penuh sukacita. Ia tidak merasa gelisah dan cemas walaupun dompetnya kosong. Tidak ada uang sepeser pun. Itulah persembahan yang tulus, yakni memberi seluruhnya dengan hormat sambil berdoa. Buah dari persembahan yang tulus ini bukan hanya kebahagiaan dan damai, tetapi berkat dari orang lain. Sesudah misa, 3 ibu dan seorang bapak memberinya uang. Dari mereka, pemuda ini mendapat 300.000. Sesudah itu ia juga diundang oleh seorang bapak untuk makan siang di restoran. Pemberian yang tulus kepada Tuhan akan dilipat gandakan oleh Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengisahkan kepada kita akan pemberian yang tulus dari seorang janda miskin. Yesus Kristus yang melihat persembahan janda miskin ini sungguh sangat terharu. Yesus memuji hati janda miskin yang mempersembahkan apa yang dia miliki. Dengan penuh hormat, janda miskin ini mempersembahkan semua yang dimilikinya, 2 peser ke dalam peti kolekte. Mungkin bagi orang yang berada, 2 peser sungguh sangat tidak berarti. Tetapi untuk janda yang miskin, 2 peser adalah sangat banyak. Bagi Tuhan, bukan soal jumlahnya, tetapi soal disposisi batin dari yang memberi. Apakah pemberian itu keluar dari hati yang tulus atau dengan motivasi negatif agar dipuji orang atau sekedar memenuhi kewajiban. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah contoh hidup dari janda miskin yang menyerahkan segalanya kepada Tuhan dengan jujur dan penuh hormat. Sadarlah selalu bahwa Tuhan senantiasa duduk di dekat peti kolekte dan melihat hati kita sewaktu menyerahkan persembahan hati kita. Tuhan tahu dengan pasti nilai persembahan kita. Memberi dengan tulus hati walaupun sedikit, tetapi di mata Tuhan nilai persembahan itu adalah lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memberi banyak tetapi dari kelimpahan. Semoga kita selalu memberi dengan jujur dan penuh hormat, entah berjumlah sedikit atau banyak. Percayalah bahwa persembahan kita akan selalu diganjari Tuhan. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita agar kita selalu jujur dan dengan penuh hormat memberikan persembahan hati kita kepada Tuhan. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.